kembali dengan saya Siti Soimah di channel saya Pawon Soimut. Dan hari ini saya mau kasih informasi atau pengalaman pribadi saya sewaktu perjalanan saya waktu cuti dari Hong Kong ke Indonesia dan dari Indonesia ke Hong Kong. Tapi sebelum saya memulai pengalaman saya ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport atau mensubscribe channel saya ini. Dan yang belum subscribe bisa di share, komen, dan subscribe-nya ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan sudah selalu mensupport atau selalu berbagi pengalaman dan semangatnya untuk channel saya ini. Untuk pertama kali ini saya mau cerita bagaimana perjalanan saya waktu pulang ke Indonesia dan waktu balik lagi ke Hong Kong. Menurut saya ya, pengalaman waktu saya pulang ke Indonesia itu, ya kita memang membutuhkan surat cuti. Kalau kita mau cuti atau kita mau pulang langsung, prosesnya sama saja sih. Waktu dari kita mau pergi ke Hong Kong atau maupun pulang ke Hong Kong, prosesnya sama. Asalkan biodata itu kita sesuai ya, tidak menggandakan atau salah dari nama atau apa. Pokoknya kalau semuanya sama pasti berjalan dengan lancar. Untuk pengalaman saya waktu balik ke sini itu persyaratannya juga masih sama, paspor, terus ID Hong Kong, KTP. Untuk balik ke sini kita harus melakukan swab dulu. Swabnya sama juga seperti waktu kita mau balik ke Indonesia. Swabnya juga misalkan kita terbang tanggal 28, kita swabnya tanggal 26, terus nanti tanggal 27-nya kan diambilnya 28-nya kita terbang gitu. Dan kemudian kita prosesnya untuk kembali ke Hong Kong itu masih sama, hanya bedanya itu kita kan sekarang karena ada corona, jadi ada pengecekan yang mungkin harus ada swabnya dan e-hack-nya. Itu kalau e-hack-nya dari Hong Kong, nanti pihak bandara akan memberitahu kita, maksudnya ya bukan e-hack-nya, bukan e-hack untuk Indonesia ya. Jadi isi biodatanya itu e-hack-nya Indonesia antara Hong Kong itu tidak sama. Untuk kita tidak bisa mengisi, nanti pihak pegawai yang di Bandara Indonesia akan membantu kita bagaimana cara ngisinya. Kemudian waktu kita tiba di bandara, kita langsung ya nunggu jamnya kita kapan mau terbang. Terus kita menunggu untuk tiba waktunya kita check in. Nah, sebelum check in kita harus antri dulu untuk pengecekan swabnya. Di situ nanti sebelum check in ada ngantri dulu seperti cek swab. Di situ nanti ada tanda tangan dan sebagainya. Kemudian kita check in dan kita masukkan barang kita itu dan cek data-data kita sambil ngisi e-hack-nya yang kembali ke Hong Kong. Kemudian nanti kita langsung ke imigrasi dan kita akan antri untuk ke nunggu pesawat. Nah, setelah nunggu pesawat ya kita terbang ke Hong Kong. Lalu kita tiba di Hong Kong itu kita akan swab lagi. Di situ kita akan swab lagi dan ya prosesnya lama. Cuman ya proses lama itu karena ya harus ngisi biodata atau ngisi e-hack-nya Hong Kong. E-hack-nya Hong Kong itu namanya apa ya? Sebentar. Namanya di jam saya ada, saya lupa. Stay home safe. Maklum nggak bisa bahasa Inggris. Nah, di situ ini contohnya saya sudah ada pegang gini. Ini selama 21 hari kita tidak boleh lepas. Nah,
Untuk aplikasinya nanti kita download dari Indonesia. Itu nanti untuk ngisinya nanti pegawai Indonesia sana akan membantu kita bagaimana cara ngisinya. Dan siapkan juga kalau kita cuti harus kita ada formulir kita hotelnya di mana. Kemudian aktivitasnya di sini kita harus isi daftar pengawasan kesehatan, kita isi sendiri di sini selama 21 hari, dan kita harus cek suhu selama 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian kita tes, kalau kita mungkin panas atau demam ya kita langsung telepon saja. Misalkan kita oke, ya kita langsung tulis sini sampai selama 21 hari. Sewaktu kita tiba di Hong Kong itu nanti kita harus siapkan tes swabnya dari Indonesia, terus harus ada bookingan hotel dari Hong Kong. Kemudian nanti tiba di Hong Kong nanti kita juga akan tes swab lagi di bandara. Lalu kita nunggu hasilnya itu kira-kira ya 3 jam. Karena waktu saya tiba di Hong Kong itu sekitar jam 6 pagi, terus sampai di hotel itu 11 atau 12 siang. Jadi nunggunya itu, dan selama sebelum ambil bagasi itu nunggunya sekitar 3 atau 4 jam gitu kiranya. Mungkin kalau lapar kita bisa bawa pop mie dari Indonesia, di situ ada air panas, nanti kita minta air panas. Terus di situ juga disediakan air sama biskut untuk kita sarapan. Tapi kalau siang atau sore saya nggak tahu ya. Sewaktu saya tiba di situ ada biskut kayak gini contohnya, kayak gini. Terus sama air. Di situ di bandara ada tulisan free, gratis, sebelum kita duduk di ruangan sambil nunggu kita hasil swabnya gitu. Setelah hasil swabnya selesai, kita langsung ambil bagasi dan langsung ke hotel, dijemput. Di situ kita sudah dijemput, tapi sebagian orang katanya datang sendiri ya ke hotelnya, tapi saya nggak tahu. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Di sini saya dijemput dari bandaranya sana langsung ke hotel atau karantina di sini selama 21 hari. Itu pengalaman saya. Untuk proses cuti balik enggaknya itu bisa, nyatanya saya bisa balik lagi ke sini kan. Jadi menurut saya yang isu-isunya itu nggak bisa balik karena mungkin mahalnya di karantina, jadi majikan tidak mau menanggungnya atau sebagaimana gitu. Untuk prosesnya masih tetap sama, yaitu ya kayak waktu kita mau dulunya datang ke Hong Kong gitu. Jadi ini pengalaman saya di sini. Untuk makan di sini alhamdulillah majikan saya ya ada makan pagi, siang dan sore. Untuk air semuanya di sini tersedia, dan untuk kayak ya pokoknya ada fasilitasnya lah di sini alhamdulillah. Untuk makanan sarapan pagi siang terjamin, dan untuk cemilannya kita bisa bawa sendiri dari Indonesia. Mungkin mau bawa kopi, teh atau apa, kalau saya sudah bawa sendiri. Jadi ya nggak kelaparan sih, cuman ya untuk siap-siap aja karena mungkin rasanya kan berbeda. Dan kemudian untuk kembali ke sini menurut saya biasa aja, nggak ada kata susah sih, cuman ya susahnya kan karena di karantina. Untuk isu-isu nggak bisa balik itu sebenarnya tidak, semuanya aman saja sampai di sini. Yang untuk katanya nggak bisa balik itu ya nggak mungkin lah. Kalau saya nggak bisa balik ya nyatanya saya bisa balik di sini. Jadi untuk proses cuti itu bisa, hanya saja mungkin itu berat di majikan, jadi ya bilangnya nggak bisa balik lagi gitu, karena memang karantina itu membutuhkan sekitar 3 atau 4 bulan gaji atau tergantung hotelnya gitu. Jadi ya ini pengalaman saya sendiri, dan alhamdulillah saya sampai di sini dengan selamat. Begitu pula
kita ya di sini ikuti aja peraturan-peraturan bagaimana di karantina gitu baiknya. Itu saja ya pengalaman dari pulangnya dari cuti saya selama 1 bulan, dan alhamdulillah perjalanan sampai di sini alhamdulillah lancar. Kalau mungkin kurang jelas bisa di WA ke saya atau mungkin inbox saya di Facebook saya Siti Kirana Allshop, atau mungkin kalau nggak bisa ngadidi langsung inbox saja masuk, atau mungkin mengikuti terus atau komen di sambul saya. Di situ sambul saya secara publik, tapi kalau untuk ADD mungkin kalau kita belum berteman jadi belum bisa ADD untuk atau bisa juga ADD di cokpat saya aplikasi itu namanya Pawon Soimut, atau di well Facebook saya juga Pawon Soimut, dan di Instagram saya juga Pawon Soimut. Nah, untuk Facebook saya toko mungkin kurang jelas, bisa langsung inbox atau komen-komen saja, nanti insya Allah kalau saya pas ada waktu langsung saya tanggapin dan langsung saya kasih tahu. Terima kasih yang sudah menonton, dan salam sehat untuk semua yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah mau like, komen, atau subscribe di channel saya Pawon Soimut. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.